hidup ini yo kadang senang, yo kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Masih ada di sesi musibah. Bagian terakhir kita membahas tentang penderitaan. Jadi bulan ini kita membahas tentang musibah. Yang kalau kita definisikan secara ringkas, musibah itu ya apa yang mungkin tidak kita senangi yang menimpa kita. Meskipun dari pertemuan-pertemuan minggu lalu kita mendapat banyak kesadaran baru karena jangan-jangan yang kita anggap musibah itu ternyata anugerah. Jangan-jangan yang kita anggap bencana, di balik itu tersembunyi banyak hikmah. Nah, malam ini kita lihat tentang penderitaan. Penderitaan ini dari kata-katanya sudah bisa kita pahami ini hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Hidup ini memang banyak penderitaan, tapi jangan lupa ada orang yang, kalau bahasanya anak-anak muda hari ini, orang-orang yang agak lebay tentang penderitaan hidupnya. Sehingga mengalami delusi. Kalau ini teori psikologi ini. Jadi di dunia psikologi dikenal ada orang-orang yang mispersepsi tentang penderitaan hidupnya. Ada yang namanya delusi hipokondris, ada namanya delusi nihilistis. Delusi yang pertama ini ciri orang yang mungkin bahasa kita negative thinking. Dia selalu merasa diriku ini selalu menderita. Aku ini kok susah terus, aku ini kok sakit terus. Tidak ada senengnya hidupku. Itu kalau secara psikologi juga disebut delusi. Delusi itu berarti semacam tertipu, dia memahami dirinya, mispersepsi tentang dirinya. Apa iya sih hidup kita ini 100% isinya susah terus, menderita terus, kecewa terus, cemas terus? Kan enggak. Masih banyak hal yang bisa disyukuri. Tapi orang-orang yang kena delusi ini merasa bahwa hidupku selalu menderita. Sejak aku kecil sampai sebesar ini, tidak pernah sekalipun aku bahagia. Nah, itu jenis delusi. Ada yang lebih dari itu, namanya delusi nihilistis. Delusi nihilistis ini merasa bahwa tidak cuma aku ini selalu menderita, tapi aku ini sudah tidak ada harganya. Tidak berguna lagi aku hidup di dunia. Apa gunanya aku ada sekarang? Nah, itu namanya delusi nihilistis. Menganggap dirinya tidak penting lagi untuk ada. Untuk yang mengalami yang kedua ini hati-hati. Karena jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi penderitaan ya kita akui, hidup ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita dalam tanda petik, tapi ya jangan berlebihan. Sampai tadi mengalami delusi, menganggap hidup kita selalu tidak ada senangnya sama sekali.
Atau yang nihilitis, hidup kita ini tidak ada harganya. Saya itu apa sih Pak? Sekarang kan banyak itu, apa sih aku ini? Aku ini kan kayak remah-remah rengginang di... Nah, itu hari ini kan banyak istilah itu, ya tidak apa-apa untuk guyon. Tapi ya jangan sampai beneran kita merasa bahwa hidup ini tidak ada harganya. Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita bisa hidup, eksis hari ini di muka bumi. Pasti ada tujuan, ada nilai, ada harganya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ada harganya. Mungkin kita menyebut ada loh Pak, orang-orang yang jadi sampah masyarakat. Ya, itu hanya salah kelola saja, baik dirinya maupun masyarakatnya, sehingga akhirnya dia tercampak, kita sebut sampah masyarakat. Itu pun ada harganya. Kapan-kapan kita membahas itu, tentang dunia sosial orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita sendiri sama sekali tidak ada harganya. Berarti kita mengalami delusi nihilitis. Kadang-kadang ini nanti membawa orang jadi seperti saya sebut di minggu lalu, orang yang depresi terus mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita jelajahi sebentar pandangan para filosof barat sekarang tentang apa yang disebut penderitaan. Jadi tidak hanya para filosof timur atau dalam tradisi tasawuf yang kita kenal sering bilang bahwa hidup ini penderitaan. Beberapa filosof besar barat, bahkan filosof-filosof kunci juga punya pandangan bahwa hidup ini ya isinya memang kesulitan, kesusahan, penderitaan. Cuma ada cirinya, kalau di barat ini membaca penderitaan itu sebagai tantangan. Jadi penderitaan itu sebagai fase yang penting kita sadari untuk kita berkembang lebih baik. Begitu kita sadar, wah menderita ini, aku susah ini. Ini di barat biasanya dipandang sebagai tantangan. Gimana caranya aku keluar dari penderitaan ini, aku bisa menang dari penderitaan ini. Itu ciri peradaban barat. Misalnya ada pandangan dari, dulu pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Beliau menulis tentang the world as will and idea, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini digerakkan oleh keinginan kita. Hari ini kita masih bisa hidup, bergerak, aktif, itu kan karena ada keinginan. Sayangnya, tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan bisa dipastikan sebagian besar keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, akhirnya apa? Karena keinginan kita tidak semua terpenuhi, kan lahir kekecewaan-kekecewaan, lahir kesedihan-kesedihan, lahir penderitaan. Jadi, ternyata manusia itu hakikat hidupnya adalah menginginkan sesuatu, tapi di balik keinginan itu ada kondisi bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Berarti apa? Ya hidup ini ternyata intinya ya memang sulit, menderita. Kalau gitu apa gunanya hidup? Bunuh diri aja kok, katanya Arthur Schopenhauer, ya jangan dikira bunuh diri itu bebas dari penderitaan, bebas dari keinginan. Justru bunuh diri itu kita terjebak pada keinginan yang lain. Keinginan untuk mati, keinginan untuk tidak ada masalah kalau saya sudah mati. Bisa-bisa kita tertipu. Jadi ingin bebas dari penderitaan dengan mengakhiri hidup, karena menganggap hidup ini serba penderitaan, tapi kita terjerat oleh penderitaan yang baru. Terjerat oleh keinginan yang baru.
Jalannya katanya Schopenhauer bukan dengan cara mengakhiri hidupnya, tapi apa? Mengontrol keinginannya. Jangan terlalu banyak karep, jangan terlalu mengandai-andai punya keinginan yang aneh-aneh. Nah, itu bisa jadi solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi katanya Schopenhauer, ya diatur saja keinginannya. Jangan menginginkan yang aneh-aneh yang tidak terjangkau, sehingga kita tidak banyak kecewa. Nah, itu gayanya Arthur Schopenhauer. Nietzsche, kemarin kita banyak membahas tentang Nietzsche. Nietzsche punya quote yang sangat terkenal, "To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering." Hidup berarti menderita. Untuk survive berarti memberi makna terhadap penderitaan. Jadi katanya Nietzsche, tidak bisa, hidup itu memang isinya penderitaan. Caranya biar tidak menderita, biar selamat dari penderitaan apa? Kalau di Nietzsche ya, find some meaning in the suffering. Temukan makna dalam penderitaan. Di pertemuan 2 minggu yang lalu kan kita menyebut secara fenomenologis setiap orang menempelkan makna. Jadi tempelkan judul, tempelkan makna agar penderitaan ini tidak berbunyi penderitaan. Di sesi kemarin saya contohkan ketika ada teman kita diputus pacarnya, jangan dikasih judul diputus pacarnya ini sebagai dia sedang disakiti atau dicampakkan oleh pacarnya. Kasih saja judul dia diselamatkan dari pacarnya yang tidak beres itu. Oh, itu meaning namanya. Alhamdulillah dia pisah sekarang daripada kalau pisah nanti besok setelah menikah. Itu namanya give some meaning. Mahasiswa yang tidak lulus-lulus, jangan dikasih judul tidak lulus-lulus, nanti stres. Beri saja judul mahasiswa yang harus lebih banyak belajar lagi. Mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar lebih lama, dan seterusnya. Itu namanya give some meaning. Jadi kalau kita membaca secara lugu, ya penderitaan tetap penderitaan. Tapi jalan keluarnya apa? Tempeli makna yang cocok sehingga tidak menderita. Kalau ada orang membentak kita, misalnya kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut dia salah, jangan dibaca itu sebagai bentaan kemarahan, tapi baca saja itu sebagai peringatan kepedulian, simbol kasih sayang. Wah, kita tidak jadi sakit hati. Jadi hidup ini memang menderita, tapi ada jalan keluarnya. To survive is to find some meaning in the suffering. Beri makna saja yang cocok sesuai keinginanmu, yang membuatmu bahagia. Nah, saya lanjutkan. Kalau di Nietzsche ada istilah Ja-Sagen. Ja-Sagen ini salah satu istilah yang terkenal dari Sartre yang artinya mengiyakan hidup. Hidup ini memang penderitaan, tapi jangan ditolak. Iyakan hidupmu. Apapun situasi yang menyakitkanmu, iyakan. Terima dulu. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah, tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang kita hadapi. Maka pertama-tama, Ja-Sagen. Mengiyakan hidup. Situasi kita hari ini yang serba rumit, serba tidak jelas gara-gara corona, kita sebut saja memang sedang rumit dan sedang tidak jelas. Itu namanya mengiyakan. Jangan melarikan diri, jangan menganggap tidak ada masalah. Ada masalah, ya diterima, kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiyakan saja belum, ya kita tidak akan ngerti ada masalah, apalagi mencari jalan keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, iyakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan, sekarang keinginanmu apa?
Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Disitulah nanti Nietzsche punya will to power konsepnya. Jadi, oke, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu, ya lakukan. Jangan diam saja, jangan malas, jangan lemah. Jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Perjuangkan, wujudkan will to powermu. Keinginan, kalau makna letternya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Jadi, ada masalah, kita menderita, iya kan? Oke, iya. Saya memang ada masalah, saya memang menderita, saya memang sulit. Iya, tapi saya ingin keluar dari penderitaan ini, saya ingin melakukan ini, saya ingin membuahkan itu, saya ingin menghasilkan ini, wujudkan itu. Jangan jadi orang lemah, jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Itulah nanti will to power. Jadi kalau ini agak beda sama Schopenhauer tadi. Kalau Schopenhauer ada masalah karena kita banyak keinginan, ya sudah, kalau ingin tidak banyak masalah, dibatasi saja keinginannya. Kalau Nietzsche tidak. Ada masalah, iakan saja, kemudian keinginanmu apa, wujudkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan, wujudkan. Kalau di Schopenhauer, kontrol dan batasi. Bedanya itu. Ada lagi, belum lama kita membahas Albert Camus tentang penderitaan. Kalau di Camus kemarin kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini? Hidup ini isinya penuh kontradiksi-kontradiksi, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Dulu kita ceritakan ya bagaimana Sisyphus ini oleh dewa dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah gunung ke atas. Kalau sudah sampai di atas, dilepaskan lagi, menggelinding ke bawah, dia disuruh ngambil lagi, didorong lagi ke atas, sampai atas, dilepaskan, digelindingkan ke bawah, terus dia ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, terus digelindingkan ke bawah, terus begitu, tidak ada akhirnya. Hidup kita, katanya kamu seperti ini, tidak jelas. Jadi apa, di mana awal, di mana akhir, apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan, ini sering tidak sinkron. Jadi hidup ini absurd. Ideal-ideal yang ada di kepala kita sering tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu luar biasa. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu namanya absurd. Tapi katanya, kamu, iya sih hidup ini memang begitu. Semua orang juga begitu. Tidak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah, dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kok absurd, ya tidak apa-apa. Kita nikmati saja, memang hidup ini cirinya absurd. Itu Albert Camus. Sama seperti tadi, Sisyphus tadi, sampai kiamat harus mendorong batu ke atas, terus menggelindingkan ke bawah, terus didorong lagi ke atas, digelindingkan ke bawah. Tapi dalam ceritanya Sisyphus ini gembira. Kalau kita kan stres itu, disuruh dorong batu dari bawah ke atas, kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak Sisyphus ini, kurang kerjaan. Jadi banyak hal-hal tidak penting, banyak hal-hal sepele terus jadi sepele besar, luar biasa. Kadang-kadang yang penting, urgent, jadi sepele. Betapa absurdnya hidup kita. Nah itu katanya kamu, ya tidak apa-apa, ya hidup memang begitu absurd, nikmati saja dan hadapi.
Kalau kamu ingin berjuang, ya berjuang saja. Dan nikmati perjuangan itu meskipun seabsurd apapun usaha dan hasilnya. Nah, dari 3 tokoh ini mungkin bisa tergambar. Jadi, seperti apa gaya para filosof barat menghadapi hidup yang cirinya penderitaan. Jadi barat terasa lebih optimis. Penderitaan diposisikan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Itu perspektif barat. Kita lanjutkan. Perspektif para filosof timur. Ini para filosof timur ini dulu kita belajar Taoisme, Konfusianisme, dan lain-lain. Kalau menurut para filosof timur secara umum, penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang, pengetahuannya kurang dalam. Jadi, penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup. Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur, biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berpikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya, maka dia harus memperbaiki kesalahan ini, kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur, berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya waktu kita belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi begitu kita buka beberapa simpul pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa oh iya ya ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya. Tidak tahu hikmahnya. Kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ. Sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini, bahwa enggak, penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filosof timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah, ini cara berpikir semacam ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi tidak melihat ke masalah, tapi melihat ke manusianya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita anggap sebagai sumber penderitaan,
itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ada perspektif sufisme atau perspektif tradisi mistisisme. Di perspektif sufisme, penderitaan ini bahkan bukan sesuatu yang dihindari. Minggu lalu saya cerita tentang Robiah dan masih banyak lagi cerita tentang para wali yang penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, bahkan penderitaan diposisikan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Dalam tradisi mistisisme ada asumsi bahwa jasmaniah manusia, lahiriah manusia, hasrat dan nafsu manusia itu perlu dilemahkan. Sehingga yang rohani dan yang hakiki bisa lebih kuat. Cara melemahkannya seperti apa? Dengan jalan membuatnya menderita. Maka para sufi itu kadang melakukan amalan-amalan yang tujuannya memang melemahkan jasmaniah, melemahkan nafsu. Arahnya kemana? Ya biar rohaninya lebih kuat. Jadi memilih penderitaan sebagai jalan pembersihan diri. Nah, ini perspektif sufisme. Biasanya dipakai dengan istilah melakukan suluk, melakukan perjalanan via purgativa. Purgativa itu pembersihan diri melalui penderitaan-penderitaan. Hidup yang justru milih menderita. Ini kan sering ya, meskipun tidak ekstrim, kita misalnya puasa, milih puasa Senin Kemis, milih sholat malam. Ini kan milih yang tidak enak. Kan waktunya orang istirahat tidur, kita malah bangun sholat. Waktunya orang boleh makan, kita milih tidak makan. Ini kan contoh milih jalan penderitaan. Tujuannya apa? Untuk pembersihan diri. Modenya ya mode riyadhah, mode mujahadah, tazkiyatun nafas. Ini jalan untuk membersihkan diri. Jadi kadang-kadang sufi itu lebih milih jalan yang tidak enak. Bukan karena tidak pinter, tidak tahu mana yang lebih enak, mana yang tidak enak. Tapi sangat tahu. Tapi beliau milih itu untuk melemahkan jasmaninya, melemahkan hasrat nafsunya, sehingga rohaninya jadi kuat. Ini perspektif sufisme. Hampir di semua tokoh sufi yang kita bahas, terasa bahwa hampir semua sufi lebih memilih jalan hidup penderitaan. Menderita secara fisik tidak masalah, asal ruhaninya cemerlang. Menderita di dunia tidak masalah, asal akhiratnya bahagia. Menderita sekarang tidak masalah, asal besok bahagia. Nah, logika ini yang dipakai. Kalau di Jawa ada istilah tirakat. Mungkin ada serapan dari bahasa Arab, tirakat dari kata-kata taroka, meninggalkan. Jadi meninggalkan itu orang yang pantang melakukan sesuatu atau pantang memakan sesuatu atau dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk tadi menguatkan rohani. Ini perspektif sufisme. Kemudian ada lagi perspektif tentang penderitaan. Dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup, ada pandangan penderitaan itu sebagai akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup. Tapi
Sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini yo kadang senang, yo kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Ageng Surya Mentaram, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai, kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini, tidak apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini, gitu loh. Jadi antara mulur sama mungkret. Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut. Itulah hakikat hidup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Ya kadang senang, kadang susah. Ada senangnya, ada susahnya. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret, menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya, kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan senang, keinginannya tercapai. Tapi setelah senang wisuda kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya, ingin dapat pekerjaan. Ini dapat kerjaan kok susah ya. Sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi. Sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup. Tapi jangan khawatir, hidup ya ndak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua. Tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya seneng. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, seneng lagi. Begitu terpenuhi, seneng. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah. Akhirnya susah lagi. Itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah. Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu ya sudah keniscayaannya hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Ageng Surya Mentaram ini, jadinya simpel. Ya memang begitu itu hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow. Oke, kita lanjutkan. Ada, katanya Mahatma Gandhi, ada 7 dosa, ada 7 kesalahan kita. Yang 7 ini nanti akan jadi sumber penderitaan kita dalam hidup.
Ini 7 dosa ini saya bawa karena agak populer. Mungkin manifestasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari kali ini. Yang pertama apa? Penderitaan kita hari ini banyak muncul dari antara lain nomor 1, politik tanpa prinsip. Ini katanya Gandhi ya, politik tanpa prinsip. Politik itu tata masyarakat, bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Kalau dia tanpa prinsip, kalau dia hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat, keinginan-keinginan sementara, tidak ada prinsip-prinsip, yang terjadi ya kekacauan. Kalau itu kekacauan, pasti melahirkan penderitaan. Jadi, dosa pertama yang menjadi sumber penderitaan adalah politik yang tanpa prinsip. Yang kedua, sumber penderitaan adalah bisnis tanpa moralitas. Usaha bekerja yang tidak menggunakan moralitas. Kalau bisnis biasanya hanya melihat untung dan ruginya. Ini juga nanti akan jadi sumber penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang tanpa karakter. Orang-orang pinter, orang-orang berilmu yang tidak punya karakter. Tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Sehingga ilmu, pengetahuan hanya dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan keinginannya sendiri. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan atau sains yang dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini nanti juga akan melahirkan penderitaan. Beberapa kritik terhadap sains modern kan sudah menunjukkan itu. Misalnya sains yang hanya melahirkan manusia-manusia yang kayak robot, sains yang hanya melahirkan destruksi terhadap peradaban, sains yang melahirkan bom nuklir yang menghancurkan, sains yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sains tanpa kemanusiaan. Jangan lupa juga 7 dosa sumbernya penderitaan adalah kekayaan yang tanpa kerja. Kekayaan yang tanpa kerja simbol kemalasan. Meskipun sumber daya kita luar biasa, kalau isinya hanya orang-orang malas yang tidak mau beraktivitas, yang ingin hasil instan saja, pada saatnya kekayaan itu akan habis dan akan lahir penderitaan. Kemudian yang keenam, kenikmatan tanpa nurani. Kenikmatan tanpa nurani ini orang yang hanya ingin senang-senang saja, memikirkan kenyamanannya saja, tanpa menghidupkan kepekaannya terhadap lingkungan sekelilingnya. Hanya nyari enaknya sendiri saja. Dan yang nomor 7, ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Orang-orang bertakwa, orang-orang religius, orang-orang yang semangat beragama, bertuhannya tinggi, tapi tanpa penyangkalan diri. Orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, merasa besar, merasa benar. Jadi ini 7 dosa sumber penderitaan. Mari kita hati-hati biar 7 ini tidak hidup di lingkungan sekitar kita. Karena kalau ada ya sedikit banyak kita akan mendapatkan penderitaannya. Karena ini penderitaan level kemasyarakatan, level hidup bersama. Kalau yang di atas tadi kan penderitaan sendiri-sendiri individu kita, tapi ini sebenarnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, itu lahir dari 7 dosa ini. Politik yang tanpa prinsip, bisnis yang tanpa moralitas, pengetahuan yang tanpa karakter, sains yang tanpa kemanusiaan, kekayaan yang tanpa kerja, kenikmatan yang tanpa nurani, dan ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Nah, ini sudah mau berakhir.
ada catatan saya tentang beberapa kunci untuk menghadapi penderitaan. Dari banyak paparan di atas, sedikit bisa kita simpulkan ternyata memang tidak mungkin hidup yang tidak ada penderitaan. Setiap hidup pasti mengalami penderitaan karena kita ternyata manusia yang tidak sempurna, punya banyak sekali kelemahan. Ada beberapa kunci yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya, sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi perlu juga digandeng dengan muhasabah. Seperti dijelaskan di depan tadi, muhasabah adalah salah satu kunci. Muhasabah berarti pemahaman diri, pengetahuan kita tentang diri, salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan. Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini, tapi sambil refleksi. Apa yang salah yang aku lakukan sehingga penderitaan ini lahir? Ada titik-titik kesalahan apa yang aku jalankan sehingga penderitaan ini lahir? Itu namanya muhasabah. Setelah diawali dengan sabar. Yang kedua, jangan lupa tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami. Terus kita pahami apa yang terjadi dengan segala variabel unsur yang mempengaruhinya. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya. Tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri, islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah, yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu lakukan islah, perbaiki lingkungan sekeliling, perbaiki kehidupan dengan sesama. Diawali dari sabar. Setelah kita kuat menanggungnya, kita berefleksi dengan muhasabah, membaca diri kita, membaca lingkungan sekeliling kita melalui tilawah, kemudian menemukan hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita bersihkan diri dan kita bereskan lingkungan sekeliling kita.